Jadi lebah itu tidak pernah mengganggu. Jadi kalau kita adalah bermanfaat. Ini kajiannya dari adalah pengorbanan dan bermanfaat bagi manusia. Namanya kita menemukan spirit tadi. Jadi ketika lebah itu, coba lihat di dalam Al-Quran ayat 69 ya. Lebah itu tidak pernah mengkonsumsi yang tidak halal bagi baik. Tidak pernah lebah itu hinggap adalah di kotoran. Tidak pernah hinggap lebah itu adalah di sampah. Tapi adalah lebah hinggap adalah di bunga yang mekar, bunga yang segar. Lebah itu tidak pernah hinggap di tempat yang tidak baik. Nah, kemudian lebah itu juga adalah tidak pernah itu adalah merusak. Tidak pernah merusak. Ketika dia hinggap di bunga itu, kenapa itu adalah lebah itu mengembangkan sayapnya? Dan dikembangkan sayapnya supaya bunga tadi dikelilinginya tidak ada mengimbangi tubuhnya. Jadi bunga tadi tidak rusak, bunga tadi tidak lain. Begitu betul Allah memberikan pelajaran yang indah melalui lebah. Bunga ini, dia hinggap lagi di bunga yang lainnya. Bunganya persis sama, kalau madunya itu arahnya ke coklat-coklatan, pasti juga yang seperti itu biasanya. Kalau madunya itu arahnya agak ke bening-beningan, pasti bunganya seperti itu juga dicari. Kalau madunya itu arahnya agak ke hitam-hitaman, pasti bunganya seperti itu dicari. Dipindahkan pula lah saripati bunga yang tadi kepada saripati bunga yang tadi, seolah-olah model nago. Artinya naga itu adalah kan kawin silang. Begitu lebah bermanfaat. Jadi tidak bermanfaat. Nggak rahasia soalnya Jadi kalau ketika itulah lebah memberikan manfaat yang indah dan luar biasa kekuasaan Allah. Nah, makanya kita ini, ketika kita lihat pengorbanan para pahlawan itu sering mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan umat. Para sahabat juga sering adalah mengorbankan pribadinya demi kepentingan umat. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya selain nak apa kau Nah, yang kelima, apa lagi adalah spirit kepatuhan. Ya, dalam Islam itu elemen yang terpenting, sabar dan tahan uji. Jadi sudah pengorbanan, kemudian sabar dan tahan uji. Gimana sabar tahan uji? Tak rahasia kalau itu. Jadi bagaimana sabar dan tahan uji itu? Kepahlawanan dalam Islam itu juga mencakup kemampuan untuk tetap sabar dan tegar dalam menghadapi kesulitan. Jadi bagaimana sabar dalam kesulitan itu? Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal juga. Di Al-Anfal atau Quran surat 8 ayat 46.
wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi begitu sabar dan tahan ujinya daripada perlawanan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita tidak menculurkan ketika kita membaca kembali sejarah Nabi Hamka. Begitu sabar dan tahan uji beliau itu adalah dalam penjara. Ketika ajudan daripada Soekarno datang ke Buya Hamka mengatakan, memberikan secari kertas, kemudian dibuka, nah tidak boleh itu ajudannya tadi membuka secari kertas tadi, diberikan. Seandainya saya nanti meninggal dunia, yang jadi imam saya adalah Hamka. Dibaca oleh Buya Hamka di hadapan ajudannya tadi, beliau bertanya kepada ajudan tadi, di mana beliau? Di rumah sakit, ya. Beliau sudah tiada. Apa kata Buya Hamka? Soekarno adalah merupakan proklamator. Begitu sabar dan tahan ujinya, yang masuk penjara itu Soekarno. Tapi tidak pernah. Tidak pernah. Yang menuding adalah antek-antek PKI Buya Hamka itu juga adalah pengikut Soekarno. Tapi Buya Hamka tidak ada merasa dendam. Jadi Buya Hamka lah yang menjadi imam ketika Soekarno meninggal. Ya kan, apa spirit lagi yang perlu kita bangkitkan itu adalah pelayanan kepada orang lain. Maka seorang pahlawan dalam Islam itu selalu siap untuk membantu, melayani orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Inilah adalah merupakan bentuk kepahlawanan sosial yang sangat dihargai dalam Islam. Sangat dihargai. Jadi bukan dalam artian memberikan bantuan sosial kepada pejudi online. Apa enggak, negara akan bagi kalau bantuan kepada yang terlibat judi online. Utang negara seginilah sampai ratih 3,9 miliar US dollar. Kejadian kepiang awak Bapak Ibu di atas 8.000 triliun utang. Jadi alhamdulillah berhasil di rezim yang ini dia dalam menumpuk utang yang banyak. Atau dia bantuan lah judi online. Itu tambah utang. Nah, makanya Bapak Ibu mengakok sejahtera itu adalah Saudi itu. Ini cie sumber daya alam, cie minyak. Tapi minyaknya ya buat kilek, ya buat licin. Yang sini ada. Kita cari jalannya di sini. Kalau itu enggak, jalan diperbaiki, dibangun Bapak Ibu, makan jalan dulu. Kan makan jalan, makan jalan, kan makan jalan. Akhirnya sebentar betul lah buang dia kan, di mulut gue jelek kan. Gue banyak makan jalan. Banyak makan semen, banyak makan kerikil, dan segala macam. Ini bagaimana mau melayani? Jadi pelayanan kepada umat itu bagaimana kepada orang lain? Dan itu betullah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana hadis yang kita baca tadi? Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
Ibaratnya Bapak dan Ibu, kita ini hidup di era yang penuh tantangan dan dinamika ya. Kata orang sekarang lagi disebutkan dengan bahasa indahnya globalisasi. Itu yang membawa serta harus informasi dan budaya yang cepat menyebar tanpa mengenal batas. Nah, kemudian teknologi yang pesat mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja. Kalau dulu Bapak dan Ibu kita berkomunikasi itu pakai namanya telepon. Nah, telepon itu putar-putar. Nah, sudah itulah agak mulai canggih katakan lah. Sudah itulah agak mulai canggih. Keluarlah mulai apel. Waktu itu barang belum pembiayaan jam. Ya Pak, kalau itu tuh dibayangkan jam bisa mati jam. Kamu punya dulu. Keluar itulah Nokia pisang, bakal lu tuh. Padang. Oh itulah hebat kan. Nah, canggih sekali keluar lo HP Nokia yang pakai anteni. Sudah itu adalah Ericsson. Kamu dari itu mulai HP dulu Bapak Ibu. Ya. Atau keluar lo Ericsson al balik lo daripada Nokia. Hampir masih sudah. Sudah tuh keluar lo HP yang gadang, bisa lo mengetik sudah jelek. Macam-macam. Biar lo bisa tuh bawa mencari ulang. Kini komunikasi Bapak Ibu lah bisa, kini namanya video call. Ya kan? Kangen apa-apa di ibu nyo cucu, nyo di Jakarta atau nyo di luar negeri. Ini kangen ini kan di cucunya. Kita kangen jo anak namanya. Kalau bapak dan ibu lah punya cucu, kangen ini cucu. Nah, video call lagi cucu. Dan nampak wajah. Begitu komunikasi canggih. Bekerja demikian juga orang sekarang. Ada keraja di rumah aja nih. Kerajanya sistemnya online. Yang belanja sudah online gitu. Belanja saya online gitu. Sama punya kini pedagang-pedagang wak mengeluh ini banyak. Banyak kan mengeluh. Orang kini belanja lebih sistemnya online saya. Atipu sih di rumah, nyantan di rumah. Apa iya sih lah? Ada dibayar ni kasinan COD namanya. COD, ada tipu di rumah. Apa iya kan? Karena canggih gini. Oh lapar pagi tengah malam segala macam. GoFood tu kan? Nah boleh. Salamu itu kan belum pernah lepas pagi. Tapi anak-anakmu ya Allah ya kan. Kadang sudah makan sudah di pasar apa pasar. Ini pasar ini ya. Kecil awak kolino kan bayi. Awak dulu. Itu lagi ibu pasar nanti ya. Ada dia. Barang. Lama saya menyambut itu. Coba ya. Tapi para sakit mencari kerja ya lele. Ibu adalah canggih. Parah canggih. Sudah semakin canggih. Belum lagi dengan cara berpikir. Berpikir gini Bapak dan Ibu, tidak tentu dia kini sampai tujuan segala macam. Mengadu ke kini adalah Google Map. Kamu akan Google Map itu tujuan apa? Iya kan? Kamu tujuan apa? Tujuannya tu. Buka lah tu. Mana tentu orang kata tadi dia awak sampai ke kini misalnya. Misalnya awak sampai ke tempat apa? Tempat apa di ibu misalnya kan. Kamu tak tahu alamat apa di ibu. Tapi ada Sherlocknya namanya. Itu kecil anak ini Sherlock. Sherlockasi. Istilah-istilahnya pada jelas deh. Answer
Akhirnya apa? Ketika itu adalah di Sherlock sudah ada aja lagi. Pas saya berkeluar rumah, apa di ibu? Nah, baru canggih. Begitu hebatnya sekarang ini adalah cara berpikir teknologi. Namun Bapak Ibu, sadar ataupun tidak, di balik segala kemudahan ini terselip krisis moral yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keimanan. Tawuran inilah pakai online. Jadi di Padang itu terjadi Bapak Ibu, itu tawuran, itulah pakai video call-nya. Jadi ada 18 geng motor. 8 balik ya. Aku nyok tawuran itu Bapak Ibu nyok video call dulu. Di mana tawuran? Lokasi-lokasi itu tentu itu. Aco lah bayangin. Nyok tawuran. Tapi lagi tentu lokasinya. Begitu canggihnya. Ibu tadi malah gini, anda dapet sampai gini. Anak lain-lain dapet sudah. Jualah dua orang milik mama yang ayam si gua Bapak Ibu. Sakampung orang aja. Maka kalau pelaku korupsi itu Bapak Ibu nyolah tatangkok segala macam, lain ditangani ya di polisi. Tidak pernah aku mendengar bahwasanya pelaku korupsi itu keluar dari penjara Bapak Ibu sudah tunjuk mati kenyatakan. Yang paling aku sakit dalam penjara itu sakit penyangka itu biarnya keluar saya. Tapi cubalah ada yang maliang ayam siku ampuk kenyatakan. Sambut. Setengah mati Bapak Ibu. Ada makan gitu. Aku nenek-nenek macam ubi kayu yang dua batang untuk makan diputus oleh pengadilan di penjara nenek tadi 1 tahun. Ubi kayu nenek. Sementara maliang 271 triliun barang pun oleh Aman deh. Kamu tak tahu jumlah nilai dia Bapak, tak lu pernah mencari gitu. Menyambi angkor itu penting. Kilonya dicungki, cikot terjungki, terus ini terjungki, terus itu terlibat segala. Ada jungkiannya nih. Itu nampak jenderal begini nanti terlibat. Itu makanya andian selek. Susah banget. Nah, kasus 271 triliun dialihlah ke kasus pindah telepon. Kita lihat kasusnya. Supaya hilang kasus-kasus tadi. Kenapa? Karena blog itu adalah sumut akan terbongkar. Bobi Nasution minantu Jokowi. Terlibat saudara. Terlibatlah anak Budi Gunawan itu adalah bin mantan badan intelijen negara. Kemana awak? Nikmati sila Bapak. Tidak perlu doa kini ya awak sabar gini. Tapi ingat Allah itu tidak tidur. Lambat laun Bapak Ibu Allah akan balas. Sampai kini yang akan memberantas korupsi namanya Firly Bahuri, polisi. Ini nanti sangkut dengan peristiwa daripada suap menyuap, jogok menyogok, kasus daripada Syahril Yassin Limpo sampai saat ini. Lah 1 tahun taganang tak anjing saya. Oh maaf Pak Ibu. Ini peristiwa yang terjadi banyak.
Akhirnya dulu ampe calon pimpinan KPK atau polisi jelek. Itu juga baru. Dia kata aku kalau mau maaf Bapak itu maliang teriak maliang. Yang ini ada je, gunanya kasusnya berkas belum cukup. Artinya apa? Alat bukti belum cukup. Nah, jaksa menolak. Kenapa? Kalau nanti itu adalah naik kepada penyidikan, lengkap itu segala macam, tahukah saudara? Itu saya persoalannya Bapak Ibu. Bukan masyarakat pun tak tahu, jadi kok bodoh-bodoh dia wali. Tahun merdeka itu apa? Kalau menurut Anggo, Bapak Ibu batin itu tak merdeka. Macam itu mengerti bahasa dolar. Belum lagi budaya konsumtif, hedonisme, individualisme itu merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan, menantang kita untuk tetap teguh pada prinsip dan ajaran agama. Itu spirit kepahlawanan yang dimiliki. Jadi para pejuang yang seperti itu saya baca dalam sejarah riwayatnya kembali Bapak Ibu, mulai dari Sudirman, Jenderal Sudirman. Aku menangi membaca itu menangi. Beliau seorang jenderal, beliau sakit ketika itu, tapi beliau bersama rakyat. Saya yang memimpin gerilya bersama rakyat. Karena Belanda menawan Soekarno, Belanda menawan Bung Hatta. Tidak kayu, tidak sama jenderal ini. Itu pengorbanan. Begitu dan nangis. Beliau seorang jenderal, coba bayangkan mengajar agama, guru agama di SD Muhammadiyah. Nah, jenderal mengajar agama, Pak. Begitu sederhana dan pengorbanan. Makanya kalau kita mencoba melihat dampak negatif dari tantangan-tantangan ini sangat nyata dan meresahkan. Hanya umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah seperti dekadensi moral, perpecahan, kehilangan identitas. Nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Islam terkadang terkikis oleh arus modernitas yang tidak terkendali. Kayak dalam situasi seperti ini kita membutuhkan semangat kepahlawanan. Jadi semangat kepahlawanan yang diperlukan itu adalah keberanian untuk berdiri tegak di tengah gelombang perubahan, keteguhan hati untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran, dan komitmen untuk berjuang demi kebaikan bersama. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi dan memahami tantangan zaman ini serta meresponnya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Nah, tentu Bapak dan Ibu, setiap tantangan ada, tetapi juga akan mampu membawa umat Islam ini menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh harapan. Tentu doa kepada Allah itu, insya Allah Allah itu tidak akan tidur. Allah akan selalu memberikan kekuatan, Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalani kehidupan, setiap langkah kehidupan kita ini. Kalau kita dalam mencari ridho Allah, insya Allah yakin dan percayalah Bapak Ibu. Nah, tugas kita bagaimana? Menumbuhkan semangat kepahlawanan itu dalam kehidupan sehari. Ini merupakan suatu kewajiban yang tak terelakkan dalam Islam. Allah tugaskan kita. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu itu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar.
mereka itulah orang-orang yang beruntung, mereka itulah orang-orang yang sukses. Tugas itu berat, iya. Makanya ayat ini kalau kita mencoba merenungkan, menegaskan arti penting menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, kebenaran dalam masyarakat yang merupakan inti dari semangat kepahlawanan. Langkahnya bagaimana? Langkah pertama, kalau kita melihat dalam riwayat, menanamkan nilai-nilai kepahlawanan itu melalui keluarga dan pendidikan. Jadi keluarga dulu. Hanya Ambo menyampaikan, mohon maaf Pak Ibu, saya tidak untuk apa tidak. Ketika Ambo menaikkan bendera di rumah, anakmu jadi, kenapa tidak lihat-lihat? Tahu kan kalian ini, ayah menaikkan bendera ini, ayah baca sejarah, riwayat ketika itu adalah merobek bendera yang warna biru saja di Hotel Yamato gitu, karena gagalnya perundingan antara Belanda dengan Brunei. Disobek warna biru, tinggal lagi dalam merah putih. Berjuang berkuah darah kok. Kita menaikkan bendera aja tidak mau. Sudah ada itu himbauan mulai dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Kita naikkan bendera. Nah itu kadang-kadang pelecehan. Itu kan nilai-nilai dari keluarga kita tanamkan. Yang dicari itu tangkai sapu 6 patah lagi. Satu di balik kabel ini pagar. Di Bali lah hari enggak siye berapa ribu barala bagi ini. Yang paling 10.000 dah bayar. Nah makanya melalui keluarga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam memelihara keluarganya. Nah, makanya dalam ayat disebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, Allah itu memerintahkan. Dan kata Rasulullah, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memelihara keluargaku. Makanya Rasulullah itu sampai menyatakan, baiti jannati, baiti dan rumah tangga itu adalah keluarga surga. Ini jangan taknya, kok awak lah di rumah tangga tapi semua di neraka. Jiwa tidak aman, tidak tenang. Tapi coba kalau memang kita adalah pelihara wa ahlihi tadi, nyaman kita di rumah tangga itu, sejuk kita apa dulu. Ini enggak awak ado segalanya, tapi di rumah tangga ada aman. Kita aman benar. Dia punya sudah. Tapi rasanya di dalam neraka lebih sanangnya di luar daripada di rumah. Nah, makanya ada peran. Bagaimana peran masyarakat? Bagaimana peran pemimpin formal? Bagaimana pemimpin non formal? Bagaimana tokoh-tokoh agama? Bagaimana tokoh-tokoh adat, para intelektual yang kita sebut kalangan cerdik pandai juga memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan semangat kepahlawanan ini. Nah, salah satu peran daripada pemimpin itu adalah memberikan keteladanan dalam akhlak. Nah, kok pemimpin itu dapat akhlaknya? Ya mohon maaf Bapak Ibu, awak tak perlu serius bana loh Bapak. Ambo mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Kristawati. Agak beliau menghadapi pileg, menghadapi pilpres, menghadapi pilkada, tak perlu serius. Nyo sampo jurang malunya di sawah. Malunya di sawah kok. Kan dulu kan tak nyo pakai siket, juga dibaca, lalu dicampur di jalan kan. Itu bapak dilunyah di kaki supaya nak agak seret tanya aku pakai tungkek. Nah, pakai tungkek kalau nak campur tadi jadi tungkek ya. Karena untuk minum panik gitu itu tagak ya. Nah itu banyaknya kaki gantung melunyah ya. Tapi kalau nak tungkek tadi bapak ibu tak campur dah
Sudah tungkek tadi dipakai untuk melunyah tadi, dibawa pulang tungkek tadi. Amun itu apa? Setelah pileg, setelah pilpres, setelah pilkada, Bapak Ibu, lantas pilihnya, akan dilantik ini anggota Dewan Terhormat, Pak. Matang dilantik, sudah kan ada hari kita tanggal 14, 14 dilantik seluruhnya se-Indonesia. Tanggal 28 Agustus nanti adalah seluruh Indonesia dilantik pula lagi adalah provinsi. Kalau dilantik, siapa alun tak pilih Bapak Ibu datang mentangguhnya dah datang ke rumah bagi segala macam. Bila tak pilih, dia datang aja. Itu nama dia tungkek tadi fungsinya melunyah di sawah. Tungkek tadi tak dibawa pulang, tinggal aja udah itunya. Hanya tak pilih, duduk segala macam. Dia tak tahu jawab deh. Kamu sebelum terpilih Bapak Ibu, belum terpilih jadi bupati wali kota, ini datang ke rumahmu. Walaupun rumahmu itu Bapak didatangi selalu pemimpin, datang ke rumah. Iya Pak. Sajam Nabi di rumah, datang ke rumah. Tak kaji itu kan bu, baiknya pakai pengawal sih bu. Datang. Nah, alhamdulillah dia tidak utang budi akhirnya. Selamanya tugas Bapak Ibu. Kalau tidak salah sekali atau 2 kali ibu ke sini, itu pun membawa tamu. Tak benar, lu mau datang hari raya, mau datang ke tempatnya nanti dulu lah. Tak benar. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang sebenarnya. Ini keteladanan dan itu tidak ada. Kenapa? Karena semuanya pakai mahar. Maka ada akhlak. Nah, itu makan siang gratis Bapak Ibu. Rencana makan siang gratis sudah ada untuk awak doh. Dia nak untuk Bapak Ibu. Kan makan siang gratis ya. Programnya kan telah disanding adalah dengan makan makanan sehat. Kira untuk anak sekolahnya. Ya jawab kalau untuk masyarakat, saudara, kalau untuk masyarakat ini kan tak perlu masak apa-apa di ibu. Tak perlu ibu masak untuk apa lah. Makan siang mah, tu makan siang kau kata makan siang gratis kan itu kan? Kira enggak lah tak kicau di antara, wah itu lagu gini. Itu lah tak kicau di antara. Kecewa, yuk kau makan siang gratis. Makan siang gratis itu tak perlu masak ibu-ibu dah, tu apa lah? Makan siang gratis ada ketiba mah. Kira nak untuk awak, untuk anak sekolah, ada diganti lo kini dengan makanan sehat. Alu ni dilanti deh Bapak Ibu, ala bertukar baru dia tiga je. Alam ibu sih gue tahu. Atau dia serius awak. Biasa lah. Kau kata pilihnya segala macam apa kecil gue kan? Bapak dan ibu kan tak perlu pindah bapak ke istana apa berjemaah dah. Nanti kau diundang lo bapak dan ibu berjemaah ke istana lah. Atau mereka tak pilih wali kota bukit tinggi ke diundang ke bapak di ibu setiap pagi baik sudah subuh kau ke pendoponya daripada wali kota, ya? Tak lah kan? Makan siang atau makan pagi di sini atau minum pagi di sini kan tak? Tak ada. Nah, makanya tidak hanya individu tetapi ada komunitas yang sehat, saling mendukung, juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan semangat kepala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Jadi orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Artinya itulah semangat. Bangunan itu tidak akan bisa berdiri kokoh kalaulah tidak ada yang lain materialnya. Kalau satu material saja coba diletakkan, tidak akan jadi tonggak ini kalau hanya besi saja diletakkan. Tidak akan jadi ini tonggak ini kalau hanya itu adalah semen saja diletakkan. Jadi terdirilah dari beberapa komponen, ada pasir, ada semen, ada besi, baru dia kuat sebuah bangunan itu. Itu semangat dan spirit kepahlawanan. Jadi kebersamaan itu perlu. Punya negara kau apa di ibu tak sekelompok orang loh. Kau bantu ini orang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.